Pada percobaan kali ini kita akan men-setting dua buah jaringan yang terhubung dengan satu router, di mana router memiliki dua fase Ethernet, yaitu fase Ethernet 00 dan fase Ethernet 10. Untuk percobaan ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut untuk desain jaringannya. Dari desain terdapat dua jaringan, yaitu NetID 1 dan NetID 2, yang masing-masing terhubung dengan satu router. Untuk NetID 1 terhubung pada interface fase Ethernet 00 pada router, dan NetID 2 terhubung pada interface fase Ethernet 10 pada router. Tiap jaringan terdiri dari dua komputer, yaitu komputer 1, komputer 2 pada jaringan pertama, dan komputer 3 dan komputer 4 pada jaringan kedua. Berikut adalah untuk LAN IP-nya. Untuk IP pada router, yaitu interface fase Ethernet 00, kita setting IP-nya 192.168.14.1 dengan netmask 24. Dan untuk interface fase Ethernet 10, kita setting IP-nya 192.168.16.1 dengan netmask 24. Komputer 12 yang terhubung dengan jaringan pertama, kita setting IP-nya dengan 192.168.14.10 dengan netmask 24 untuk komputer 1 dan 192.168.14.20 dengan netmask 24 untuk komputer 2. Untuk komputer 1 dan 2 memiliki default gateway, yaitu 192.168.14.1. Gateway yang dipakai pada komputer 1 dan 2 merupakan IP router dengan interface 00. Pada komputer 3 dan 4 terhubung dengan jaringan kedua. Untuk IP-nya kita plankan dengan 192.168.16.10 dengan netmask 24 pada komputer 3 dan 192.168.16.20 dengan netmask 24 pada komputer 4. Komputer 3 dan 4 memiliki default gateway 192.168.16.1. Gateway pada komputer 3 dan 4 merupakan IP router dengan interface 10. Selanjutnya kita akan setting pada Cisco Packet Tracer. Pertama, kita masukkan router. Kita cek interface yang terdapat pada routernya dengan mengklik router. Di sini router sudah memiliki dua fase Ethernet, yaitu fase Ethernet 00 dan fase Ethernet 10. Selanjutnya kita akan memasukkan switch sesuai dengan desain jaringan kita. Di desain jaringan terdapat dua switch. Kemudian kita masukkan komputer. Masing-masing jaringan terdapat dua komputer. Berikut komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Selanjutnya kita hubungkan antara komputer dengan switch dengan connection, dan kita pilih automatically choose connection type. Untuk mengetahui komputer terhubung switch pada fase Ethernet berapa, kita dapat melihatnya pada titik. Untuk komputer 1 terhubung pada fase Ethernet 01 pada switch. Kita hubungkan pada komputer kedua. Komputer kedua terhubung pada fase Ethernet 11 pada switch. Selanjutnya kita hubungkan switch pada jaringan pertama dengan router. Kita pilih switch pada jaringan pertama terhubung dengan router fase Ethernet 00. Kita pastikan dengan memilih fase Ethernet 00. Selanjutnya kita
kita hubungkan antara komputer 3 ke switch dan komputer 4 ke switch. Komputer 3 terhubung pada fase Ethernet 01 pada switch. Dan komputer 4 terhubung pada fase Ethernet 11 pada switch. Kemudian kita hubungkan switch pada jaringan kedua ke router. Kita hubungkan switch pada jaringan kedua ke router dengan fase Ethernet 10. Setelah semuanya terhubung, kita akan setting routernya. Untuk setting router, kita masuk ke tab CLI. Di sini terdapat sistem configuration dialog. Apabila kita mengetikkan yes, kita akan men-setting router berdasarkan dialog yang akan dikeluarkan oleh iOS command. Dan apabila kita mengetikkan no, kita akan men-setting router dengan komen-komen manual yang akan kita inputkan. Di sini kita akan men-setting router secara manual by command. Untuk masuk pada router, kita dapat mengetikkan komen enable atau ena. Untuk masuk pada konfigur terminal, kita dapat mengetikkan komen konfigur terminal. Pertama, kita akan setting IP pada interface fast Ethernet 00, sehingga kita harus masuk pada interface fast Ethernet 00 dengan komen interface fast Ethernet 00. Selanjutnya kita setting IP address-nya dengan komen IP address 192.168.14.1 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no shutdown atau no shut. Ctrl Z untuk keluar dari konfigur terminal. Selanjutnya kita cek apakah IP pada fase Ethernet 00 sudah tersetting. Kita dapat menggunakan komen show atau ESA IP interface fase Ethernet 00. Di sini pada fase Ethernet 00 sudah tersetting IP, yaitu 192.168.14.1 dengan netmask 24. Selanjutnya kita akan setting pada fase Ethernet 1.0. Kita akan masuk ke konfigur terminal terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada interface fast Ethernet 10 dengan komen interface fast Ethernet 10. Kemudian kita setting IP-nya yaitu 192.168.16.1 dengan komen IP address 192.168.16.1 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no shutdown atau no shut. Kita Ctrl Z untuk keluar dari konfigur terminal. Untuk pengecekan IP pada fase Ethernet 10, kita dapat menggunakan komen show atau ESA IP interface fast Ethernet 10. Di sini untuk IP pada fase Ethernet 10 sudah tersetting,
192.168.16.1 dengan netmask 24. Untuk kedua fase Ethernet pada router sudah tersetting, kemudian kita setting pada komputer 1 sampai komputer 4. Kita akan setting pada komputer 1. Kita setting secara statik pada komputer 1 menggunakan IP 192.168.14.10 dengan subnet 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.14.1 yang merupakan IP dari router fast Ethernet 00. Pada komputer kedua, kita akan setting IP secara statik dengan IP 192.168.14.20 dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.14.1. Kita akan setting pada komputer ketiga. Komputer ketiga dan keempat akan masuk pada jaringan kedua yang terhubung pada fase Ethernet 10 pada router, sehingga untuk IP nya kita blendkan dan kita setting 192.168.16.10 dengan netmask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.16.1 yang merupakan IP router dengan fase Ethernet 10. Pada komputer 4 kita setting IP secara statik 192.168.16.20 dengan subnet 255.255.255.0 dan gateway nya 192.168.16.1. Kita akan melakukan tes pada komputer pertama ke komputer keempat dengan command ping 192.168.16.20. Dari tes sudah replay, kita coba sekali lagi. Dari tes ping sudah replay, yang berarti komputer 1 dan komputer 4 sudah terkonek. Selanjutnya kita coba dari komputer 1 ke komputer 3. 192.168.16.10. Sudah replay juga, berarti antara komputer 1 dan komputer 3 sudah terkonek. Kita coba dari komputer 3 ke komputer 2 dengan command ping 192.168.14.20. Sudah replay, yang berarti sudah terkonek. Dari hasil pengetesan ping dari komputer ke komputer, dari komputer pada jaringan pertama dan komputer pada jaringan kedua menghasilkan replay, sehingga pada jaringan pertama dan jaringan kedua sudah terkonek. Demikian untuk percobaan kedua.